Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Lucy Salvia, NPM 13. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal Reflection on Religious Practices. Oke, di sini ada 20 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Allah telah membuat perjanjian dengan Bani Adam bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahan mereka satu-satunya agar mereka tidak beralasan dengan kelalaian. Jawaban nomor 1A, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Soal nomor 2, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi. Maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya kami lalai dari apa yang mereka baca. Jawaban nomor 2B, Quran Surat Al-A'nam ayat 155 sampai 156. Soal nomor 3, Allah melarang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi orang yang lalai. Jawaban nomor 3C, Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Selanjutnya nomor 4, Nabi Muhammad SAW selalu berlindung dari kelalaian dengan berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kekikiran, usia tua, kekerasan hati, dan kelalaian. Jawaban nomor 4D, hadis riwayat Ibnu Hibban. Nomor 5, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memperingatkan manusia sebelum mereka menyesali kelalaian mereka. Jawaban nomor 5A, Quran Surat Maryam ayat 39. Selanjutnya, Allah juga mengingatkan akan dekatnya hari hisab bagi manusia agar mereka tersadar dari kelalaian mereka. Jawaban nomor 6B, Quran Surat Al-Anbiya ayat 1. Nomor 7, Allah mencela orang yang hanya mengetahui hal-hal lahiriah dan perkara duniawi sementara mereka lalai terhadap akhirat. Jawabannya A, Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Nomor 8, setiap umat yang dibiarkan tanpa peringatan dan diabaikan tanpa nasihat akan jatuh dalam kelalaian. Jawaban nomor 8B, Quran Surat Yasin ayat 6. Kemudian nomor 9, Allah mengabarkan bahwa mayoritas manusia lalai terhadap ayat-ayatnya. Jawaban nomor 9B, Quran Surat Yunus ayat 92. Nomor 10, di antara sebab-sebab kelalaian adalah cinta dunia dan berhasrat kepadanya, serta mengutamakan kesenangan duniawi dibandingkan negeri akhirat. Nomor 10, jawabannya C, Quran Surat An-Nahl ayat 107 sampai 108. Nomor 11, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Jawaban nomor 11A, hadis riwayat muttafaq alaih. Nomor 12, meninggalkan sholat Jumat karena malas dan menyepelekannya juga mengakibatkan kelalaian. Jawabannya nomor 12B, hadis riwayat Muslim. Nomor 13, bergaul dengan orang-orang yang lalai akan mendatangkan kelalaian, karena itulah Allah melarang berteman dengan mereka, juga melarang menaati dan mengikuti mereka. Nomor 13 jawabannya C, Quran Surat Al-Kahf ayat 128. Nomor 14, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jawabannya A, Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Nomor 15, barang siapa yang menjaga sholat-sholat wajib ini, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Nomor 15, jawaban A, hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nomor 16, barang siapa yang mendirikan sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Jawabannya B, hadis riwayat Abu Dawud. Nomor 17, bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jawabannya A, Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Nomor 18, majelis zikir adalah majelis para malaikat, sedangkan majelis yang berisi hal-hal yang sia-sia dan melalaikan adalah majelis setan. Maka silakan seorang hamba memilih mana yang lebih ia sukai dan lebih cocok untuknya. Niscaya ia akan bersama kawan semajelisnya di dunia dan akhirat. Ucapan, jawabannya nomor 18 adalah A, ucapan Ibnu Qayyim. Nomor 19, Usmah bin Zaid radhiyallahu anhu menuturkan, aku berkata, wahai Rasulullah,
Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan dari bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itu adalah bulan yang dilalaikan banyak orang antara bulan Rajab dan Ramadan. Jawabannya A, hadis riwayat An-Nasai. Terakhir nomor 20. Pada hari kiamat kelak, tabir kelalaian akan disingkap dari hati mereka, dan mereka akan melihat kebenaran yang selama ini mereka ingkari. Jawabannya A. Quran Surat Qaf ayat 22. Oke, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Reflection on Religious Practices. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.